Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu di dalam doa pagi dan melanjutkan Bible reading kita dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya persilahkan. Filipi pasal yang keempat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Tunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika berangkat dari Makedonia, aku yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 23. Kita diingatkan kembali bahwa kitab Filipi itu kan kitab sukacita. Dan ketika Paulus ada di penjara, Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat di kota Filipi. Dan dari surat ini kita belajar bagaimana sukacita Paulus itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sukacita Paulus itu dapat dialami karena Kristus ada di dalam hidup Paulus. Nah, pagi hari ini menutup surat Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 23. Kita akan membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama di ayat 1, kita lihat bagaimana sikap Paulus terhadap jemaat di kota Filipi, dan dari sini kita bisa melihat bagaimana sukacita Paulus bisa melayani Tuhan, khususnya dia bisa melayani jemaat-jemaat di kota Filipi. Dikatakan di ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih.
Sikap Paulus terhadap jemaat di kota Filipi ditunjukkan dengan 3 M. M yang pertama adalah jemaat Filipi adalah jemaat yang dirindukan, ya, merindukan jemaat Filipi. Kemudian jemaat Filipi adalah jemaat yang menjadi sumber sukacitanya, dan jemaat Filipi adalah jemaat yang menjadi mahkotanya. Jadi merindukan, menjadi sumber sukacitanya, menjadi mahkotanya. Ini satu hal yang menarik dalam diri Rasul Paulus ketika dia bersikap terhadap orang-orang yang dia layani, yaitu jemaat yang ada di kota Filipi. Dan dia memberikan nasihat agar jemaat di kota Filipi itu berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, ini satu hal yang bisa jadi teladan buat kita, bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang dilayani. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat orang yang kita layani itu jadi beban gitu buat hidup kita. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang dalam tanda petik itu sulit untuk kita layani. Tapi ternyata Paulus tetap bisa menjaga sukacita melayani Tuhan karena dia memiliki sikap yang positif terhadap orang-orang yang dia layani. Orang yang dia layani itu, ya, dia mengasihi mereka, merindukan mereka, menjadikan mereka itu sukacitanya gitu. Jadi apapun kondisi jemaat di kota Filipi itu tidak menjadi halangan untuk Paulus tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Di bagian yang kedua, kita lihat dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ kita bisa melihat ada beberapa nama dari rekan-rekan sekerja Rasul Paulus dan bagaimana Paulus menasihati mereka. Dikatakan di ayat yang kedua ada nama disebut itu Eudia dan juga Sintike. Paulus menasihati Eudia dan Sintike dengan mengatakan supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, tidak dijelaskan apa yang terjadi di antara dua perempuan ini, tetapi Paulus menasihati mereka agar sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, ku minta kepadamu juga Sunsugos. Ini nama rekan sekerja Paulus yang disebutkan di sini. Dan Paulus menyebut Sunsugos ini adalah temanku yang setia. Ya, Paulus bisa mengenal dengan dekat, ya, pribadi-pribadi, rekan-rekan sekerja, bahkan dia memuji rekan sekerjanya. Dia mengatakan Sunsugos itu temanku yang setia. Jadi dia tidak tidak pelit gitu dalam memuji rekan sekerjanya, dan memang itu terbukti Sunsugos itu orang yang setia gitu di dalam Tuhan. Dan dia meminta kepada Sunsugos untuk tolonglah mereka supaya menolong Eudia dan Sintike. Alasannya adalah karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens. Ini ada nama lain yang disebut itu Clemens. Dikatakan Clemens ini adalah orang yang telah berjuang, sama-sama berjuang dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ada rekan-rekan sekerja yang bersama-sama dengan Paulus melayani, ada perempuan-perempuan yang juga terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ikut bersama dengan Rasul Paulus, dan Paulus meminta kepada Sunsugos supaya antara Eudia dan Sintike itu ditolong untuk mereka bisa sehati sepikir kembali. Kenapa? Karena mereka itu adalah tim kerja gitu. Jadi kalau tim kerja itu tidak ada kesehatian, tidak ada kesepikiran, itu memang ada masalah yang terjadi di situ. Karena itu Paulus tidak ingin hal itu terjadi dan Paulus ingin supaya segera diselesaikan. Ini satu hal yang juga jadi teladan buat kita. Seandainya dalam pelayanan juga terjadi hal seperti ini, ya ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan seperti Sunsugos itu untuk menolong agar tim kerja dalam pelayanan itu bisa sehati, sepikir, setujuan kembali. Di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi terkait dengan sikap hidup dan bagaimana pikiran dan tindakan hidup sehari-hari. Di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, Paulus menasihati jemaat di kota Filipi dengan sikap hidup yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya, sikap hidup yang perlu terus dimiliki oleh jemaat di kota Filipi adalah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, ada kata-kata senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini nasihat kedua, supaya di tengah-tengah kehidupan yang dijalani, ya, rahasia hidup sukacita itu adalah ketika orang-orang melihat kebaikan hatimu. Karena apa? Karena Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, terkait dengan sikap hidup adalah di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi sikap hidup yang ketiga, ya, Paulus menasihati agar jangan khawatir tentang apapun juga. Warren Wiersbe mengatakan bahwa kekhawatiran itu salah satu pencuri sukacita. Kalau kita khawatir sedikit saja, itu pasti sukacita kita bisa menjadi hilang. Nah, bagaimana supaya bisa
mengatasi kekhawatiran itu, Rasul Paulus mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan janji Tuhan sangat indah ketika seseorang itu berdoa, mengubah semua kekhawatirannya di dalam doa kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur, maka Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang keadaan tidak berubah, tetapi sikap kita terhadap keadaan itu bisa berubah. Ya, kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Jadi ada 3 sikap. Yang pertama bersukacita, yang kedua kebaikan hatimu itu harus terus ada, Tuhan sudah dekat. Kemudian yang ketiga itu kalau kamu khawatir, ya ubahlah kekhawatiranmu itu di dalam doa, permohonan, jangan lupa disertai dengan ucapan syukur. Tuhan menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran seseorang. Yang nasihat terkait dengan pikiran dan tindakan itu tertulis di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Rasul Paulus ya, dikatakan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, jadi Paulus menasihati jemaat di kota Filipi terkait dengan pikiran adalah memiliki pola pikir yang positif, dengan memikirkan yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Terkait dengan tindakan, meneladani Rasul Paulus, dikatakan apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus sudah menunjukkan satu contoh atau teladan hidup yang dia minta kepada jemaat Filipi, supaya jemaat Filipi juga mengikutinya atau meneladaninya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini, menjaga pola pikir memang sangat penting. Kadang-kadang kita susah sekali menjaga pola pikir. Cenderung dalam pikiran kita tuh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak positif gitu ya. Dan ketika pikiran-pikiran yang negatif itu menyerang pikiran kita, ya yang terjadi kita tidak mengalami damai sejahtera. Tapi ketika kita menjaga pikiran kita dengan berpikir yang positif, berpikir tentang apa yang Tuhan sampaikan melalui janji firman Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera itu bisa kita alami. Apa yang kita pikirkan itu akan terekspresi dari apa yang kita lakukan. Karena itu kita dinasihati Rasul Paulus juga agar menjaga pikiran dan tindakan kita. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana sikap dan iman Rasul Paulus terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Dikatakan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, Paulus menegaskan kepada jemaat di kota Filipi bahwa dia bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran jemaat Filipi, perasaan jemaat Filipi bertumbuh kembali untuk Rasul Paulus. Dan Paulus mengatakan ini bukan karena dia dalam kekurangan ya. Kemudian kalau dia berkata seperti itu, timbul belas kasihan kepada Paulus gitu ya, dari jemaat Filipi, bukan itu. Karena Paulus mengatakan bagaimana dia punya sikap terkait dengan kebutuhan itu sangat luar biasa, hebat ya. Dikatakan aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, ini hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukup itu cukup, itu. Enough is enough, itu. Cukup itu cukup. Yang terjadi seringkali orang itu besar pasak daripada tiang gitu, sehingga terjadi persoalan-persoalan dalam hal keuangan. Ya, apa yang ada itu yang kita pakai untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan sampai kita melebihi dari apa yang kita miliki, sehingga yang terjadi nanti muncul masalah-masalah keuangan, masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Belajar mencukupkan diri seperti teladan Rasul Paulus dalam segala keadaan. Dan sikap yang ditunjukkan Paulus di ayat yang ke-12, Paulus menegaskan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, segala perkara, baik perkara lapar, perkara kenyang, perkara kelimpahan, perkara kekurangan, dalam segala perkara, Paulus menegaskan, ini sikap iman yang luar biasa terkait dengan kebutuhan hidupnya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menyadari bahwa kalau dia berkelimpahan atau dia berkekurangan, ya semata-mata semuanya itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi satu sikap iman yang baik dalam hal kebutuhan hidup itu ya mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan,
dan percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan pasti memberi kekuatan. Kalau pas lagi kekurangan ya tidak boleh bersungut-sungut, kalau pas lagi kelimpahan ya jangan sampai sombong. Kelimpahan sama kekurangan itu di hadapan Tuhan bagi kita gitu, orang percaya sama, karena di situ Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat teladan yang baik dari jemaat di kota Filipi. Bagaimana jemaat di kota Filipi itu berpartisipasi dalam memberikan dukungan logistik kepada Paulus. Dan bagaimana respon Paulus? Paulus itu mengucapkan terima kasih. Ya, jadi Paulus ini contoh hamba Tuhan yang baik. Ketika dia didukung, ketika dia disupport, ketika dia dibantu, ya Paulus tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sehingga seringkali kita mendengar juga bahwa surat Filipi itu adalah surat UTK, surat ucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang sudah memberikan dukungan logistik kepada Paulus dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Dikatakan ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang Filipi, waktu aku mulai mengabarkan Injil dan ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun untuk memberikan dukungan kepada Paulus dalam bentuk dukungan logistik. Ya kita tahu pelayanan itu kan membutuhkan dukungan logistik ya. Dan jemaat di Filipi, jemaat yang dilayani Paulus, ya punya hati yang mendukung dalam pelayanan Paulus terkait dengan kebutuhan logistik. Dikatakan di ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Jadi semua keperluan-keperluan Paulus diterima Paulus melalui dukungan jemaat Filipi. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, korban yang disukai Allah, yang berkenan kepada Allah. Jadi jemaat di kota Filipi melalui Epafroditus sudah memberikan kiriman bantuan-bantuan kepada Rasul Paulus, dan Paulus mengatakan itu suatu persembahan yang harum. Itu suatu korban yang disukai, itu suatu yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat Filipi bukan jemaat yang pelit, tapi jemaat yang senantiasa punya hati untuk memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi Paulus meresponi dengan mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang sudah diberikan jemaat Filipi. Namun Paulus juga mengingatkan bahwa yang kuutamakan itu bukan pemberian, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi ternyata Paulus mengingatkan bahwa ketika jemaat Filipi memberi, bukan berarti mereka malah berkekurangan. Mereka akan semakin diperbesar di dalam keuntungan dalam kehidupan mereka. Dan terakhir kita melihat bagaimana respon Paulus. Paulus berdoa untuk jemaat di kota Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amanat teksnya adalah, mari kita terus menikmati kehidupan yang bersukacita. Hidup yang bersukacita adalah bebas dari kekhawatiran, menerapkan pola pikir yang positif, mencukupkan diri dalam segala keadaan, percaya pada janji Tuhan bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan, dan berpartisipasi memberikan dukungan logistik dalam pekerjaan Tuhan. Aplikasinya, sudahkah saya, Bapak Ibu Saudara, bersukacita? Apakah ada kekhawatiran-kekhawatiran yang hari-hari ini menguasai pikiran kita? Mari kita berdoa dan mengubah itu di dalam doa ucapan syukur. Sudahkah kita punya pola pikir yang positif? Dan marilah kita bersama-sama terus diingatkan untuk beraplikasi. Saya, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk terus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mengucapkan terima kasih bagi orang-orang yang memberikan dukungan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kekuatan yang baru untuk kita terus bersyukur, terus bersukacita di dalam Tuhan, bebas dari kekhawatiran sekalipun ada hal yang membuat kita bisa khawatir. Tetapi ketika kita mempertaruhkan sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala yang kita perlukan dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan, ku bersyukur Bapa, satu ungkapan hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan tinggalkan
terus diingatkan Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita boleh hidup di dalam sukacita, ungkapan syukur, bebas dari kekhawatiran, dan biarlah pikiran kita boleh dipenuhi dengan pikiran Kristus yang mempercayakan hidup kita kepada setiap janji Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena segala yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur karena di dalam Engkau janji-janji Tuhan tersedia memberikan kekuatan buat setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu pagi hari ini. Apapun keadaan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kekuatan di dalam kami menanggung segala sesuatu. Biarlah Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Biarlah pikiran Kristus memenuhi pikiranku, pikiran Kristus memenuhi hatiku Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, ampuni segala dosaku, segala kekhawatiran, segala ketakutan. Biarlah Tuhan angkat, aku serahkan di dalam tangan-Mu. Sebaliknya Tuhan, aku mau Tuhan supaya pikiran Kristus memenuhkan dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, pertolongan dan sukacita untuk melewati setiap menit dalam hidup kami pagi hari ini sampai nanti Tuhan dan hari-hari kami. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur.